Ini saya uraikan secara umum saja, karakter kerja yang produktif dan membahagiakan. Jadi sambil bekerja kita juga memperbaiki karakter kita. Yang pertama menurut saya penting dalam kerja itu adalah optimis. Jadi semangat bahwa yang saya lakukan ini akan berhasil, akan sukses. Mungkin banyak halangannya, tapi insya Allah akan ada hasilnya, ada wujudnya, ada manfaatnya. Ini namanya optimis. Jangan pesimis. Orang bekerja kok pesimis, itu ya pasti dia tidak memberikan sepenuhnya kemampuannya. Dia tidak mengerahkan sepenuhnya kapasitasnya. Wong dia sejak awal sudah pesimis. Sejak awal sudah mengeluh, ngapain sih aku kerja seperti ini? Apa sih hasilnya? Apa ya ada gunanya? Ya kalau sudah seperti ini ya mending mundur sebentar, direnungi lagi. Sampai kita ketemu optimisme dalam kerja. Jadi semangat bahwa yang kita lakukan ini sudah benar, sudah baik, dan nanti akan produktif. Yang kedua, menjadi diri sendiri. Jadi banyak orang yang tidak bahagia dalam bekerja, banyak orang yang tidak nyaman dalam bekerja karena dia tidak menjadi diri sendiri. Jadi dia mungkin demi uang, demi gaji, demi upah mengorbankan prinsip-prinsipnya, mengorbankan nilai-nilainya. Ini namanya tidak menjadi diri sendiri. Bukan berarti uang tidak penting loh ya, bukan berarti upah itu tidak penting ya. Memang yang kita tunggu kan itu antara lain dalam kerja. Tapi usahakan yang kita lakukan ini tidak nabrak nilai-nilai yang kita yakini, tidak nabrak prinsip-prinsip yang kita pegangi. Jadi kita tetap bisa menjadi diri kita sendiri dalam bekerja. Bukan diri yang terpaksa melakukan sesuatu, bukan diri yang tidak nyaman melakukan sesuatu. Keterpaksaan, ketidaknyamanan, itu menunjukkan kita belum menjadi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, penting juga kita punya karakter ini. Ini mungkin bagi teman-teman ya yang masih muda-muda ini. Ya yang tua juga termasuk. Berani memulai. Ya kerja itu kan tidak hanya labor, menjadi pegawai atau buruhnya orang, tapi kan yang lebih utama yang work tadi, berkarya. Halangan paling besar ketika seseorang akan berkarya itu biasanya keberanian untuk memulai. Mikir terus, pertimbangan-pertimbangan terus. Akhirnya tidak melangkah-melangkah. Mau melangkah selangkah, mikir. Ini nanti kalau ada halangan gini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau ada masalah ini gimana? Kalau ya wis akhirnya tidak jalan-jalan. Tidak ada keberanian untuk memulai. Jadi berani ini penting teman-teman. Makanya dalam agama itu syaja'ah atau keberanian itu termasuk akhlak yang mahmudah. Banyak orang yang tahu persis mana baik, mana benar, mana utama, mana yang tidak utama, dan lain sebagainya. Cuma tidak banyak orang yang mau mengaktualkannya, berani menjalankannya segera. Jadi pertimbangannya macam-macam dulu sebelum menjalankan atau melakukan sesuatu. Nah, maka yuk dimulai, berani. Ini sebenarnya baik Pak, ini sebenarnya prospek Pak. Tapi kalau begini, kalau begitu, terus biasanya terus tidak jalan-jalan. Ayo berani saja. Ada resiko ya, apa sih di dunia ini yang tidak ada resikonya? Apa sih di dunia ini yang sudah perfect tinggal jalan saja? Kan tidak ada. Selalu ada, butuh perjuangan, butuh keringat, butuh jatuh bangun, apapun itu. Maka beranilah untuk memulai. Dan insya Allah apapun yang kita lakukan,
Apakah nanti memenuhi target-target yang kita pancangkan atau tidak, pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya, pasti ada hikmahnya. Maka jangan ragu-ragu untuk memulai kalau itu memang sesuatu yang jelas baik, jelas benar. Dan sesuatu yang memang kita inginkan selama ini, kita idealkan. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi kalau kerja yang kita lakukan itu dengan karakter optimis, menjadi diri kita sendiri dan kita berani memulai, insya Allah menyenangkan kerja ini. Kemudian yang keempat, kalau tadi butuh keberanian, yang keempat ini penting juga, kebijaksanaan. Ada dua hal di titik kita yang menurut saya penting bijaksana apa? Kebijaksanaan untuk mengakhiri dan menerima hasil. Kalau ini butuh kebijaksanaan, butuh kalkulasi-kalkulasi. Berani memulai penting, tapi ada kalanya juga kita harus paham, oh saatnya berhenti. Nah ini butuh kebijaksanaan. Saatnya saya terima saja hasilnya memang seperti ini. Jadi menerima hasil itu kan kebijaksanaan. Jadi hidup ini kan ndak kok mono atau linier saja lurus. Saya sudah gerak maju terus ya. Kalau kepentok memang ndak bisa maju lagi. Harus sadar, memang saatnya harus diakhiri. Saatnya saya terima hasilnya apapun. Ternyata ini batas kemampuan saya. Mengakhiri bukan berarti menyerah, mungkin belajar lagi, mungkin diperbaiki lagi untuk kemudian berjalan kembali. Jadi berani memulai dan kebijaksanaan dalam mengakhiri. Oke, ini yang keempat. Yang kelima, kerja itu membahagiakan kalau kita pinter mengelola waktu. Jangan sampai waktunya terlalu panjang sehingga yang harusnya sesuatu itu menggembirakan jadinya tidak menggembirakan. Misalnya kuliah harusnya sih bisa lulus 4 tahun. Saya mampu lulus 4 tahun misalnya. Tapi kok terus kita terlena, tidak pinter memanfaatkan waktu, tidak pinter manajemen waktunya, akhirnya sampai semester 12, 13, 14 baru mau lulus. Meskipun nilainya cum laude, tapi kan waktu yang panjang itu mengurangi kenikmatan, kebahagiaan, kepuasan kita. Atau terburu-buru. Nah, sehingga hasilnya tidak maksimal. Ini baik terburu-buru atau terlalu lambat. Itu namanya tidak menghargai waktu. Kita harus pinter ngatur waktu. Karena kalau waktunya pas, cocok, sesuai, itu bahagia kita. Nyaman bekerjanya. Tidak dikejar-kejar, tapi juga tidak kemudian terlena, akhirnya malah tidak produktif. Yang keenam, pekerjaan itu akan membahagiakan kalau tidak hanya sesuai target, tapi juga membawa manfaat dan maslahat. Membawa guna, membawa keuntungan, tidak hanya sesuatu yang menghasilkan. Jadi kan ada kalanya kita melakukan sesuatu, memproduk sesuatu, hasil sih, tapi kok terus tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya. Kita misalnya nulis, sudah capek-capek nulis karena kita nulisnya ternyata mungkin tema yang tidak terlalu urgent, atau sudah terlalu banyak orang nulis tentang itu misalnya, sehingga tulisan kita jadi. Mungkin kita puas, tapi manfaat dan maslahatnya jadinya kurang. Nah ini kan bukan berarti salah, tapi terus bahagianya kita kurang, puasnya jadi kurang. Maka nilai kerja yang menghasilkan manfaat dan maslahat besar itu akan lebih membahagiakan. Pinter-pinter kita membaca situasi sehingga buah dari kinerja kita membawa manfaat dan maslahat.
tidak hanya sekedar berhasil. Dan yang terakhir, karakter kerja yang produktif, yang membahagiakan, itu adalah yang ada situasi yang lebih baik. Jadi ada proses menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi sebelum saya melakukan ini, Pak, situasinya begini. Tapi setelah saya melakukan itu, akhirnya berubah. Sebelum saya melakukan ini, orang-orang di sini itu, Pak, musuhan semua. Tapi setelah saya ajak musyawarah, saya ajak rundingan, sekarang pada rukun, mau gotong royong. Ini kan ada situasi lebih baik. Sebelum saya membuat alat ini orang-orang kalau kerja capeknya luar biasa, tapi setelah saya menghasilkan alat ini, itu mereka tidak terlalu capek lagi. Ini kan membahagiakan. Ada situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, teman-teman, ini mungkin bisa bahan refleksi kita ya. Mari membangun ini. Kalau kita ingin kerja yang tidak sekedar produktif, tidak sekedar menghasilkan, tidak sekedar membuahkan income untuk kita, tapi juga membahagiakan. Ini ada ciri-cirinya: optimis, jadi diri sendiri, berani memulai, bijaksana mengakhiri, menghargai waktu, membuahkan manfaat, maslahat, dan terjadi proses menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.